Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan saya teman-teman masih di channel Edi Afandi. Seperti biasa teman-teman ya. Kali ini saya akan mengulas lebah, yaitu lebah Apis cerana. Dan ini kebetulan saya menjawab dari teman-teman yang chat langsung ke saya. Intinya dia ingin memberikan suatu penjelasan bahwa bagaimana cara menjinakkan lebah, apakah ada obat-obat khusus ataupun cara-cara khusus. Ini saya sampaikan di sini bahwa kita untuk menjinakkan lebah itu kita menggunakan pendekatan-pendekatan teman-teman. Pendekatan-pendekatan dengan lebah, bagi sebisa mungkin lebah jangan kita kejutkan atau jangan kita buat tertekan. Salah satu contoh seperti ini teman-teman ya. Jadi saya real ini nggak menggunakan dedaunan ataupun nggak menggunakan obat-obatan ataupun apa-apa teman-teman. Dan ini benar-benar lebah yang saya ambil di hutan teman-teman. Ini sarangnya di belakang saya. Jadi ini lebah-lebah memang lebah masih di alam liar ya. Dan memang lebah-lebah yang masih di alam liar itu cenderung lebih agresif daripada lebah-lebah yang sudah dibudidayakan. Jadi untuk itu buat teman-temanku sekalian, untuk menjinakkan lebah itu memang nggak ada cara-cara ya, memang ada cara-cara yang khusus yang perlu dipelajari, akan tetapi nggak terlalu rumit seperti berita-berita yang berada di luar sana teman-teman. Jadi memang siapapun bisa melakukannya, dan ini video ini sifatnya sebagai hiburan ya, sebagai edukasi buat teman-teman agar tidak salah informasi tentang lebah ataupun tentang cara-cara menjebak, cara-cara menjinakkan lebah. Jadi seperti ini teman. Kalau sudah nempel seperti ini itu susah untuk melepasnya. Ini lebahnya sudah terlanjur seneng ini, jadi lepasnya susah. Di kuping ini jadi jenggot ini teman-teman. Jadi lebah itu kalau sudah nempel itu ngambilnya agak susah teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula, kalau mau bermain-main dengan lebah seperti ini, mau hiburan dengan lebah seperti ini, untuk lubang telinga agar bisa ditutup teman-teman ya. Takutnya nanti masuk ke lubang telinga. Akan tetapi ini tidak seperti lebah kelulut atau kelanceng teman-teman. Jadi lebahnya agak besar, kemungkinan masuk ke lubang telinga juga sangat kecil teman-teman ya. Jadi caranya ngambil lebah itu gini teman, jangan sampai dikejutkan, karena begitu lebah itu tertekan dia tetap akan membela diri teman-teman. Ini namanya kalau lain-lain mandi apa namanya, mandi bunga, ini mandi lebah teman-teman ya. Jadi ini ratunya memang sudah saya tangkap, dan tentunya aman, nanti lebah-lebah ini pasti akan mengikut ratu teman-teman. Kalau sudah bersahabat seperti nggak apa-apa teman-teman. Lebah-lebah enak, maksudnya enak itu nggak apa namanya, nggak sudah seperti ada ikatan ya. Jadi lebah itu
tergantung perlakuannya kita teman-teman. Kalau kita baik terhadap lebah, tentunya dia akan baik juga, karena dia juga punya vibrasi ataupun punya getaran-getaran yang hampir sama dengan kita. Kalau kita berpikir positif tentang lebah, tentunya lebah-lebah tersebut juga akan positif dengan kita. Kalau kita niatnya baik, dianya juga akan baik sama kita. Jadi semuanya tergantung niat kita teman-teman. Kemarin di video saya banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya agar lebah bisa menjadi jinak. Itu sebenarnya nggak ada cara-cara tertentu ataupun nggak ada cara-cara khusus. Yang saya lakukan selama ini seperti ini juga, saya cuma berdoa seperti biasa menurut keyakinan saya. Dan di sini saya menggunakan pendekatan-pendekatan khusus sama lebah tersebut. Intinya buat lebah-lebah ini senyaman mungkin, contoh agar jangan lebah-lebah ini sampai diganggu, sampai merasa terganggu ataupun merasa tertekan. Karena di saat-saat lebah tersebut merasa terganggu ataupun merasa terjepit, dia juga akan menyerang. Dan di situ kita yang paling penting ialah ketenangan teman-teman. Di sini kita perlu tenang untuk menghadapi lebah tersebut ya. Jadi kita di sini memang dibutuhkan untuk tenang, jangan panik, bikin lebah senyaman mungkin. Insya Allah nanti juga lebah akan nurut dengan kita. Ini salah satu contoh teman-teman. Ini salah satu contoh. Jadi lebah ini lebah yang benar-benar berada di alam liar yang masih bersarang di sini teman-teman ya. Yang masih bersarang di sarang aslinya. Maksudnya ini bukan lebah-lebah yang sudah dibudidayakan teman-teman. Jadi memang dan saya memakai cara-cara seperti tadi untuk menjebak atau untuk membuat lebah-lebah tersebut cenderung jinak. Itu memang kita memerlukan pendekatan-pendekatan khusus. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Ini teman-teman bisa saksikan, nggak ada sengatan sedikit pun ya. Jadi ini cenderung menurut lebahnya. Ini kayak jenggot teman-teman. Ini di sini kita ratunya sudah kita tangkap teman-teman. Sudah saya masukkan di sini dan nanti sebentar lagi nih lebah-lebah yang ada di tempat saya pasti akan masuk ke mengikuti ratunya ini. Jadi saya nggak takut nanti lebah-lebah ini kabur teman-teman, karena ratunya sudah aman ya. Demikian tadi teman-temanku sekalian cara-cara menjinakkan lebah yang selama ini saya pakai ataupun saya lakukan. Saya ulangi sekali lagi teman-teman ya. Jadi untuk menjinakkan lebah itu kita cukup berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang kedua kalinya kita harus nyali kita atau mental kita kuatkan. Di situ jangan ada rasa takut ataupun cemas, kita yakin. Yang ketiga kalinya buat lebah senyaman mungkin, jangan dikejutkan ataupun lebah sampai terjepit. Untuk itu yang jelas dalam penanganannya kita juga harus penuh kasih sayang ya. Misal kita mengambil ya dengan cara-cara yang halus, cara-cara yang sekiranya tidak mengusik ketenangan lebah-lebah tersebut teman-teman. Seperti contoh di video ini. Jadi nanti dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi insya Allah lebah-lebah akan nurut dan akan mudah untuk dipindah ke kotak budidaya teman-teman. Oke teman-temanku sekalian, semoga tayangan ini bermanfaat. Tayangan ini sifatnya sebagai hiburan dan edukasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.